Semoga Allah memberikan mawana dan karunia kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini dapat kita terima ajaran agama dari Abuya nanti. Selawat beri salam buat Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kambar beserta Bapak Kasih dan Kasubatu. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh beserta Kasih dan juga Kasubatu. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu kerana menghormati Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kambar yang akan dicintai Al-Mukarram Abuya. Semoga Allah berikan kepada kita semua hidayah untuk menerima ajaran agama dari Abuya nanti. Baiklah, demi memakan waktu, kita susun tertib acara peringatan Muharram pada tanggal 2 Muharram 1448 Hijriah bertepatan tanggal 17 Juni 2006. Pertama, mari kita awali acara ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Abuya kita Yusri. Dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آمنوا
semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang ketiga, singkat kursi atau sepatah kata yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Kepada Bapak kami beri beliau waktu dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Kampar, mudah-mudahan seluruh stafnya di bawah. Terima kasih atas kehadirannya Pak Kakan. Yang terhormati seluruh bagian tata usaha Kemenang Kampar, Bapak-bapak kepala seksi yang kesempatan hadir, sebagian ada yang sudah melaksanakan tugas dinas luar, kasih PD Pontren, kasih Penmat dapat tugas di luar. Kemudian yang saya hormati seluruh Bapak Ibu para pengawas di lingkungan Kemenang Kampar kesempatan hadir. Yang saya hormati Kepala Kantor Agama Kecamatan terdekat, khusus mungkin yang di Kampar, kesempatan hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah yang terdekat juga diundang, mudah-mudahan bisa hadir. Yang kita muliakan penceramah kita pada hari ini istimewa nih, Pak Ustadz Maruli. Kami pernah bersama-sama di Siak. Berapa tahun Ustaz? 2 tahun ya, 2 tahun. Apalagi momen peringatan 1 Muharram ini, harapan kita bukan hanya sekedar acara seremoni, tetapi paling tidak bisa mengingatkan kita bahwa dengan datangnya 1 Muharram 1448 Hijriah ini, secara aljabar mungkin umur kita bertambah, ya kan? Tetapi dari pandangan Allah sesungguhnya umur kita ini semakin berkurang dari apa yang mungkin yang sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi kita juga punya kesempatan atau punya peluang atau punya niat untuk berdoa kepada Allah untuk minta panjang umur. Ada doanya, Allahumma tawil amarna wa sai'at jasadana wa nawwir qulubana. Kita minta doa panjang umur ya. Nah, sebab itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran kita. Mudah-mudahan untuk kedepannya, untuk beberapa peringatan, karena belum tidak mungkin ada 5 kali peringatan yang harus dilakukan. Ya, minimal kehadiran kita ini berarti kita ingin mendengarkan ceramah-ceramah agama, nasihat-nasihat agama, sehingga semakin menyadarkan kita. Dengan berkurangnya umur kita tentu memberikan motivasi kepada kita untuk selalu meningkatkan. Kalau mungkin iman dan takwa selalu kita update iman dan takwa itu dan kita tingkatkan. Yang terpenting adalah pengamalan kita di dalam agama. Barangkali itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi dan catatan kita untuk selalu kita bersama-sama. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila itu berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Semoga penyampaian itu dapat kita indahkan dalam hidup dan kehidupan kita. Acara berikutnya, acara yang kita nanti-nantikan, yaitu ceramah
agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Maruli Hasibuan. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat, kita kasih pantun dulu. Terbang tinggi si burung balam, hinggap sejenak di atas pohon pisang. Yang tidak semangat menjawab salam, hati-hati sandal sepatunya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika a'zamu darajatin 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulun Nabiyul Karim wa nahnu ala zalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, Bapak Dr. Haji Erijong. Satu pantun untuk beliau, paling enak makan nasi lemak, minumnya aqua. Hari ini beliau jadi Kemenak, insya Allah kita doakan eselon 2. Anak telah bebas. Apa waktu di siang itu dah sobik, maksudnya dipesan pantun ini waktu di siang. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kampar, yang saya hormati Bapak Kasubag TU Kementerian Agama Kabupaten Kampar, yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Seksi dan Penyelenggara di lingkungan Kemenak Kampar, yang saya hormati Bapak Kepala KUA, Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah yang mulia, semoga dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya waktu ditelepon Kasih Bimas untuk menyampaikan ceramah berpikir 3 kali saya. Kenapa? Karena Kampar ini adalah suhunya penceramah. Yang kedua, banyak guru-guru saya di Kemenak Kampar. Yang ketiga, Kemenak Kampar adalah komandan saya di Indonesia. Jadi kalau kita berbicara di depan komandan agak sulit rasanya. Jadi insya Allah hari ini saya tidak ceramah panjang-panjang, insya Allah sampai selesai. Yang penting ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ikan mujair, ikan sembilang, cair, aku pun langsung pulang. Satu lagi. Ikan mujair beli di pasar, cair, mudah-mudahan tidak tunda bayar. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin atas izin dan ridhonya kita bisa bermuajaah dalam rangka Tarhib Muharram 1448 Hijriah. Bapak Ibu, saya harus bolos senam pagi di Kemenak Kota Pekanbaru hari ini untuk melaksanakan kegiatan Tarhib Muharram di Kemenak Kampar. Alhamdulillah, kalau di Kemenak Kota Pekanbaru selalu mengutamakan kesehatan jasmani, tapi di Kampar diutamakan pula kesehatan rohani. Hari ini kita berkumpul di masjid, mudah-mudahan nanti di akhirat Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suara saya jelas Bapak Ibu? Karena saya pernah ceramah di Sinama Nenek, di Tapung, mikrofonnya hidup mati, lalu ibu-ibu salah dengar. Saya sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didengar ibu-ibu Muhammad silalaki wasilakan. Jadi mikrofon ini sangat penting. Mudah-mudahan dengan lafaz salawat yang kita ucap, insya Allah kita diakui sebagai umatnya Rasulullah, mendapatkan syafaatul uzma di hari yauma la yanfa'u malun wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Insyaallah. Apa kabar Bapak Ibu, sehat semua? Mudah-mudahan yang hadir hari ini kalau ada yang berpenyakit Allah sembuhkan, amin. Yang punya cicilan hutang dan kredit Allah lunaskan, amin. Dengan wasilah kegiatan ini insya Allah Tukin Kemenak dan Kemenhak naik 100%. Kalau Tukin memang luar biasa, amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah masa, itulah waktu yang kami gulirkan dan kami putarkan dalam kehidupan manusia. Kalau kita amati, kita lihat hidup ini Allah ciptakan serba berpasang-pasangan dan berlawan-lawanan. Ada kecil lawannya besar, ada putih lawannya hitam, ada awal lawannya adalah akhir. Maka setelah perputaran waktu yang begitu panjang, detik bertukar menjadi menit, hari bertukar menjadi pekan, pekan berganti menjadi bulan, selesailah 1447, masuklah 1448 Hijriah. Alhamdulillah. Jadi waktu itu di dalam Islam sangat urgen. Ada banyak ayat, ada banyak surat di dalam Al-Quran yang diawali Allah dengan sumpah demi waktu. Wal ashri, was subuhi, wal fajri, dan juga ayat-ayat yang lain yang dipangkal dengan sumpah Allah demi waktu. Makanya orang Arab bilang al-waktu kasyayf iza lam taqta'aka. Orang Inggris bilang time is money. Orang India bilang kuibat nehi tere wale mere funde kabi kabitum sige piare 70 sepe imeti jale jale. Kokola kuai layon itu artinya dah. Sama wahyo. Jadi siapapun kita tidak ada yang bisa memutar waktu. Siapapun kita tidak ada yang bisa mengubah waktu. Yang bisa memutar, yang membalikkan dan juga membuat waktu adalah Allah. Maka orang bijak berkata, 1 detik yang telah lalu lebih jauh daripada 1000 tahun yang akan datang. Kenapa? 1000 tahun yang akan datang masih ada kemungkinan dia muncul. Tapi kalau 1 detik yang telah lalu, tidak akan muncul lagi kepada kita. Kalau begitu, ketika tahun berganti dari yang lama kepada yang baru, apa respon kita? Apa sikap kita untuk melihat setiap perputaran masa dan waktu? Ingat saya dengan Bang Samsuatir. Hari ini beliau sudah tidak ada. Kita doakan seluruh keluarga Kemenak Kampar yang sudah wafat, Allah lapangkan kuburnya, Allah terima amal ibadahnya. Pertanyaannya adalah, mereka sudah, lalu selanjutnya giliran siapa? Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Bapak-bapak, kalau kita ulang tahun jangan terlalu bahagia. Umur kita bertambah secara matematika, jatah hidup kita berkurang. Ada bapak-bapak senangnya luar biasa, dikasih kejutan dan surprise oleh istrinya tengah malam. Istrinya ngantar kue tart. Apa kata istrinya? Happy birthday ayang beb. Angka yang bertambah, jatah hidup mulai berkurang. Maka kata Rasulullah, aqrabu ala hayatikum al-maut, yang paling dekat dalam hidup ini adalah kematian. Kalau sudah sering bertukar parfumnya dari minyak wangi ke minyak angin, itu sudah kode. Apalagi kalau dia ikut pengajian seperti ini, tak tahan dulu lama-lama bersender ke dinding masjid. Mudah-mudahan yang hadir ini panjang umur semua, amin. Makanya dari tadi saya tidak mau bersender. Jadi ada lagu yang bagus, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
Susah kita hari ini, banyak cicilan kita hari ini, banyak utang kita hari ini, banyak masalah, banyak problem hari ini. Kita masih bisa hidup dan itu syukurkan kepada Allah. Kalau sudah selesai rumus hidup kita di dunia, sudah masuk ke dalam kubur, sholat tidak bisa, puasa tidak bisa, zakat tidak bisa, melakukan ibadah tidak bisa, sudah terhalang semua kegiatan ibadah yang kita lakukan. Alhamdulillah. Maka case pertama kita, poin pertama kita ketika masuk tahun yang baru ini adalah asyukru ala jami'i ni'amillah wa tahadduth ala kulli ni'amillah, bersyukur dan mengingat atas segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika tahun berganti dari tahun yang lama kepada tahun yang baru, berarti kita flashback kepada histori sejarah pindahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Bapak Ibu, bukan bermaksud menggurui, kembali saya ingatkan, di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, bahkan di zaman Rasulullah sekalipun, belum ada sistem pengkalenderan di dalam Islam. Kapan sistem pengkalenderan di dalam Islam? Di waktu Khalifah Umar bin Khattab. Suatu waktu Gubernur Kufah Abu Musa al-Ash'ari menyampaikan usulan. Apa usulan Abu Musa al-Ash'ari? Ya Amirul Mukminin, kami tidak tahu mana tanggal surat yang baru dan mana yang lama. Secara administrasi kami tidak tahu surat mana yang duluan, surat mana yang sudah lama, karena tidak ada tanggalnya. Lalu Khalifah Umar bin Khattab pun mengumpulkan para pembesar-pembesar sahabat, bermusyawarah agar membentuk sistem penanggalan Islam. Dimulainya dari kapan? Dari mana mulai? Lesono sahabat berkumpul, masuk di situ mengusulkan. Ada usul dari lahir Nabi Muhammad, ada yang usul dari peristiwa turunnya wahyu. Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah, mengusulkan agar sistem kalender di dalam Islam dimulai dari pindahnya Rasulullah dari kota Makkah ke kota Madinah. Inilah yang disebut dengan hijrah. Kalaulah hijrah itu hanya sekedar perpindahan fisik, saya yakin kita semua ini sudah banyak yang hijrah. Bagaimana dari Kuansing hijrah ke Kanwil, dari Kanwil pindah ke Siak, dari Siak pindah ke Kampar. Ini hijrah secara fisik. Saya pindah ke Pekanbaru dari Sumatera Utara tahun 2007, naik Sampagul. Untuk Bapak Ibu Sampagul kan? Apa warnanya itu? Kuning kan? Nyoro acok turun di pasar Bangkinang, dulu nurunkan salah si dimbuan, buru-buru regar, buru-buru arah menggoleh deh. 2007 saya naik Sampagul. Waktu itu Pekanbaru wali kotanya Pak Herman Abdullah. Operasi justisi, Satpol PP turun cek dan razia KTP. Begitu saya turun dari Sampagul, yang di depan saya rata-rata dimintai KTP. Giliran saya Satpol PP minta paspor. Baru tamat dari pondok, onton tuh jalan bukan baru leh. Naik Sampagul turun, apa kata Satpol PP itu? Give me your passport. Bingung amboh, nggak bisa menjawab. Dinaikkan ke mobil plat merah Satpol PP. Ada juga pangkas ngenek bau tibulan jompui pakai mobil plat merah. Rupo diantar ke kantor Satpol PP Jalan Abdul Muiz Gobah. Sampai di sana Satpol PP-nya saling kunjung. Abang yang interogasi aku tidak bisa bahasa Inggris doang. Duduk temono abang. Tiba-tiba datang bapak tinggi, tegap, hitam, rahangnya lebar. Punya sobui, sit down please. What's your name? Where are you from? Nah, lama temono. Rupa datang pertolongan Allah. Saya lihat tulisan bed namanya Gumul Harahap. Saya
bahasa Inggris ke bapak parhuta-huta dulu kita aku bilang terbelalak matanya terkejut dia. Lalu kemudian barulah saya cerita, saya lulus SMPTN di Winsus Kabang, mau datang ke sini kuliah. Oh, kamu dari mana? Marganya apa? Orang Batak kalau ketemu nggak tahu dia nama yang ditanyanya marga. Marganya apa? Ditengoknya ujung kaki sampai ujung rambut. Biar nggak terheran-heran, baru saya kasih dia pantun. Bukan kapak sembarang kapak, kapak ini anti berkarat. Bukan Batak sembarang Batak, Batak ini mirip orang Barat. Aman kita di Pekanbaru. Di antaranya ke kompleknya tinggal Perumnas. Perumnas itu perumahan minum lunas ya. Ya bangunannya kan BTN, bangunan tidak normal ya. Jangan ada tersinggung, senasibnya kita ya. Bisa azan, bisa bang. Bisa mengaji, bisa bang. Mau tinggal di musoji, ada aku tinggal di musoji modem di sini, katanya kan. Maulah saya bang, azanlah saya. Dipanggil orang lah saya di komplek itu si Uco. Uco ini katanya umur cukup otak kurang, ya lah. Udah, jadi garing. Jadi garing ini ada enaknya, ada tak enaknya. Enaknya diantar ibu makanan, makanannya enak, omongannya tak enak. Cok, ibu sambal daripada balobio di rumah. Jadi kita ini kalau secara fisik sudah banyak yang hijrah. Ada yang seorang pindah ke Bangkinang, ada yang ITU, banyak. Tapi hijrah itu bukan hanya sekedar hijrah fisik, ada semangat dan jiwa yang dibawa oleh Rasulullah ketika pindah ke Madinah. Sampai Rasulullah di Madinah, yang dia bangun bukanlah pasar, yang dibangun oleh Rasulullah bukan rumah, yang dibangun Rasulullah adalah Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Berarti apa? Pindah dimanapun kita berprofesi, berdomisili, kita teladani hijrahnya Rasulullah, makmurkan masjid, ramaikan masjid. Kementerian Agama mengusung Kemenak berdampak dengan konsep berbagai macam visi dan misi. Berarti tugas kita adalah menghidupkan masjid di tengah-tengah masyarakat, memakmurkan masjid di tengah-tengah masyarakat, menjadi suri dan teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Insya Allah. Kalau kita lihat rute hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah, Masya Allah, ratusan kilo dijalani Rasulullah. Dari Makkah ke Madinah, berjalan di atas padang pasir yang begitu tandus, di bawah tetesan air dan juga keringat yang luar biasa, ditambah juga dengan sinar matahari yang begitu dahsyat. Maka kata Rasul, man shalla raka'ataini bil Quba kana lahu ajrun kamisl umrah. Kalau kita sholat di Masjid Quba 2 rakaat sama pahalanya dengan umrah. Kalau sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat di tempat lain. Sampai hari ini 2 simbol hijrah Rasulullah tersebut masih bisa kita lihat. Mudah-mudahan yang hadir ini bisa segera umrah, bisa segera haji. Amin. Amin. Kalau soal kapan berangkatnya itu adalah urusan Bapak Kakan Kemenhaj. Ya, saya pertama kali naik haji itu umur 5 tahun. Alhamdulillah, pemecah rekor. Naik haji umur 5 tahun saya. Waktu itu kakek saya Haji Abdul Wahab sakit pinggang, minta dipijak-pijak, saya naik beliau. Alhamdulillah naik haji saja. Jadi kantor sudah serius, masa ngaji pun serius. Awalnya tuh Pak Dokter Irijen Ko, Pak Irijen Ko memang disiplin orangnya kan. Saya berangkat haji 2024 kemarin, alhamdulillah. Kalau mau cepat berangkat, amalannya mudah.
banyak-banyak baca surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, surat Al-Hajj. Kalau sudah dibaca 3 surat ini belum juga berangkat, berarti nanti pulang kantor cari surat tanah, surat kebun, surat rumah, dan surat mobil. Gadaikan ke bank-bank terdekat, insya Allah pasti berangkat cepat. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ternyata ada semangat hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah. 13 tahun Rasulullah di Makkah, dakwah tersendat. 13 tahun Rasulullah di Makkah, dakwah stagnan. Khalfihim saddam fa'al soinahum fa'um la yusirun. Inilah enaknya ceramah di Kampar, rata-rata jamaahnya banyak yang hafal Quran. Inna a'toina fasolli li rabbi kawanar inna sani luar biasa memang di Kampar ini. Cocok dengan julukannya Serambi Mekahnya Provinsi Riau. Satu ayat lagi, am turiduna. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya tadi kesini membaca tentang berbagai macam filosofi makna hijrah. Salah satu yang kekinian adalah hijrahlah dari yang buruk kepada yang baik. Kalau selama ini yang kita lakukan di media sosial adalah ujaran kebencian, lalu kemudian provokasi, lalu kemudian membuat fitnah, bahkan timbul dosa, maka kita kurangilah yang buruk-buruk, termasuk yang buruk di media sosial. Jangan karena kemampuan teknologi, kecanggihan internet menjadi asbab bagi kita untuk berdosa. Kita tidak menuduh siapapun, tapi memang hari ini media sosial itu menjadi sebuah mata pedang yang punya sisi dua. Kadang bisa bermaslahat, tapi bisa juga bermafsadah. Artinya apa? Dulu ada ungkapan orang bijak mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Hari ini jari jemarimu bisa jadi harimaumu. Kita kurang-kurangi juga bermedia sosial dalam konteks poya-poya. Ini mohon maaf ya. Hari ini kita melihat bahwa muncul berbagai macam kegaduhan hanya karena berita fitnah, hoaks, perbuatan dosa yang muncul dari media sosial. Insya Allah dengan semangat hijrah semakin membuat kita berubah secara totalitas, membuat kita semakin dekat dan juga ta'abbud taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, makna hijrah bagi kita ini adalah penguatan akidah dan ibadah. Kita tahu hari ini isu sentral Kementerian Agama adalah bagaimana kita melihat berbagai macam tantangan mempertahankan akidah. Nabi palsu muncul, malaikat palsu muncul. Di Jakarta dulu ada ibu-ibu ngaku-ngaku jadi malaikat. Alhamdulillah ditangkap polisi. Memang hebat polisi kita, jangankan teroris, malaikat pun disikat. Bukan cuma yang ngaku malaikat, yang ngaku nabi pun ada, namanya Tukimin. Kalau sempat ada nabi Tukimin, sholawatnya repot. Tidak mungkin kita sholawat sallallahu ala Tukimin. Begitu juga dengan penguatan ibadah. Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu saya ke Kemenak Kampar, masjid ini belum megah seperti ini. Ini adalah amal jariah dari seluruh ASN Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Mudah-mudahan yang berinfak sedekah ke masjid, insya Allah Allah luaskan rizkinya, Allah luruskan dan Allah lancarkan karirnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semangat kita hari ini memperkuat kualitas ibadah kepada Allah sekaligus muhasabah. Tahun yang lalu berapa kali kita khatam Quran? Jangan-jangan tidak pernah. Maka kalau belum pernah, saatnya kita untuk melakukan peningkatan kualitas ibadah. Saya punya pengalaman. Ini kan Al-Quran bahasa Arab. Kita bukan orang Arab. Kalaupun ada di sini orang Arab maklumnya itu. Ya, kalau Al-Quran ini jarang dibaca, begitu dibaca terkontaminasi dengan dialek logat kampung. Orang Batak kalau jarang baca Quran, bacaannya kasar. Ijajul jilatil ardu jiljala. 2010 saya KKN.
masyarakatnya Jawa. Sholat maghrib imam tak datang, saya inisiatif maju tapi dihalangi oleh Pak RT. Sampai orang usah jadi imam. Lah kenapa Pak RT? Saya bilang sampean ini kan mu'allaf katanya. Jadi dilihat rambut saya mirip Donald Trump, mu'allafnya ini katanya. Majulah Pak RT jadi imam. Dibuatnya Fatihah seperti sinden wayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu ayat masih maklum saya, makin ke ujung makin ngapa. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kita pun terpengaruh. Awak jawab dari belakang, ngamin. Sebentar lagi MTQ Provinsi Riau di Kuansing, tuan rumahnya kampung Pak Kakan Kemena, berarti makan lomak kita nanti di Kuansing. Ya pengalaman yang sudah saya ikut ke sana memang dijamu luar biasa bagaimana ya. Ya, mudah-mudahan spirit MTQ menjadikan kita lebih cinta kepada Al-Quran, lalu kemudian yang paling penting prestasi Kabupaten Kampar pun semakin naik insyaallah. Amin. Terakhir, Bapak Ibu rahimahullah, saya mengajak kita semua untuk beristighfar, bermunajat, memohon ampun kepada Allah. Mumpung ini masih di awal tahun, ratusan hari, ribuan detik, ribuan menit tahun yang lalu pasti banyak salah dan dosa kita, pasti banyak hilaf dan salah kita. Maka aturkanlah permohonan ampun kepada Allah. Dosa kita ini ada yang sederhana, ada yang berat. Ibu-ibu misalnya, kadang-kadang bajunya lebih mahal di luar rumah. Kalau di luar rumah baju paling paten, paling oke dia pakai. Di dalam rumah kaos kampanye partai dia pakai. Ada pula tulisan di belakang coblos nomor 3. Ini saya tanya kepada bapak-bapak, jujur jawab, jangan ada dusta di antara kita. Siapa? Siapa? Mohon maaf nih Pak ya. Tolong dijawab jujur. Kira-kira kalau ke pesta tangan istri digandeng atau tidak Pak? Enggak. Mana ibu Pak? Aduh belakang. Aku enggak digandeng Pak. Lega Pak Ustaz. Jadi ini kadang-kadang ada salah dan perbuatan yang tidak kita sengaja yang membuat potensi munculnya dosa. Maka kata Abu Nawas, ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa 'ala naril jahim fa'amli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Kita kurang-kurangi persaingan secara tidak sehat untuk mendapatkan, memperoleh keinginan tertentu. Kita kurang-kurangi memfitnah dan membicarakan orang di belakangnya. Kita kurang-kurangi menghina, menjudge setiap orang tanpa muncul informasi yang valid. Insyaallah ingat satu ayat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di depan inspektorat kita bisa bergilah, di depan pengadilan kita bisa berdalih, di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala mulut dikunci, tangan berbicara dan kaki bersaksi dengan apa yang kita lakukan di dunia. Menutup kajian kita pada hari ini ada quote sederhana. Tahun boleh berganti, akidah jangan berganti. Masa boleh bertukar, iman jangan tertukar. Waktu boleh saja usai, tapi masjid dan musola mudah-mudahan insya Allah tetap ramai. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh jajaran keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Mudah-mudahan insya Allah ini jadi wasilah kebaikan bagi kita. Allah pertemukan kita dengan kebaikan, Allah pisahkan pula kita dengan kebaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ilaihil marji wal ma'ab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.